suhu dan kualitas udara. Nah, di sini ditampilkan pada slide PowerPoint saya itu ada contoh halaman atau halaman laporan pelanggaran. Nah, itu pada halaman ini bisa di-download atau diunduh untuk nantinya dibuatkan laporan PDF yang ada kopnya, ada tanda tangan mungkin yang pihak yang mengelola aplikasi nantinya. Nah, ini pada gambar atau slide bagian kanan ini merupakan tampilan data statistik pelanggaran kelengkapan alat pelindung diri harian, dan juga sebelah kanan itu jenis pelanggaran yang terjadi berupa tanpa helm itu berapa kali, ini secara keseluruhan. Nah, ini contoh dari laporan ekspor data pelanggaran ke dalam bentuk PDF. Mas Dimas, boleh ya langsung saya potong ya. Terkait yang aplikasi ini berarti dia aplikasi apa namanya ya, Android APK atau web bisa diakses di komputer juga. Sebenarnya untuk aplikasi ini kita aplikasi Android APK, tapi itu APK-nya berbasis web, jadinya ini di dalam aplikasi itu ada webnya kayak gitu, Pak. Kita menampilkan web viewer. Ya? Berarti bisa diakses dari komputer ya, misalnya ada alamat gitu kan? Bisa. Oke, dilanjut. Nah, untuk diagram blok atau diagram sistem yang digunakan dalam menyusun alat ini itu kami menggunakan kamera webcam. Nah, di mana diproses dengan menggunakan Jetson Nano dan juga ada LCD touchscreen yang digunakan untuk kontrol dan monitoring hasil deteksi. Nah, di situ juga ada sensor kualitas udara yang kami gunakan yaitu MV135, dan untuk sensor suhu dan kelembapan kami menggunakan DHT22, dan untuk yang deteksi kualitas udara dan suhu ini kami menggunakan ESP32. Nah, di sini kita menggunakan dua, yaitu web dan aplikasi. Nah, cuma kalau di web itu tampilannya masih sederhana karena kita itu lebih memfokuskan untuk menggunakan aplikasi Android seperti itu. Ini untuk prinsip kerjanya, yaitu yang pertama itu ada sistem deteksi kelengkapan alat pelindung diri tadi, yaitu area kerja diawasi dengan menggunakan kamera, yang mana perusahaan ini masih menggunakan kamera webcam. Nah, ketika APD tidak sesuai atau terdeteksi pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri, nanti sistem itu akan melakukan capture dan data pelanggaran akan dikirimkan ke aplikasi, dan juga bukti terjadinya pelanggaran, screenshot tampilan pekerja yang melanggar seperti itu. Nah, untuk sistem kedua itu ada sensor kualitas udara dan sensor suhu dan kelembapan yang dipasangkan di area kerja dan kemudian juga dilaporkan di aplikasi Moila, aplikasi Android seperti itu. Untuk akurasinya atau hasil dari alat kami ini, untuk sistem deteksi ini akurasinya sebesar 82%. Nah, di sini akurasi ini kami dapatkan dengan pengujian berjarak 4 meter dan masih menggunakan kamera webcam seperti itu. Nah, untuk sensor kualitas udara, suhu dan kelembapan untuk tingkat keberhasilannya 96,69% presisi. Dan untuk hasil yang ketiga adalah aplikasi Moila tadi. Untuk datasetnya ini, untuk dataset perancangan sistem deteksi itu kami menggunakan 1.805 gambar dengan berbagai, dan kami mengambil dari berbagai sumber seperti Kaggle dan Google Image, serta kami juga melakukan pengambilan gambar secara manual di industri-industri seperti Inka, terus PT Banyu Biru dan PT Gentanyu seperti itu. Kami juga setelah gambar dataset terkumpul, kami lakukan augmentasi, yaitu berupa
pemrosesan ulang gambar, di mana gambar itu nantinya seperti diedit, dibuat blur, dipotong, terus dibalik seperti itu, di flip. Nah, itu nanti fungsinya buat agar misal gambar yang deteksi atau tangkapan kamera itu buram atau APD-nya hanya kelihatan sebagian, itu nanti sistem bisa tetap melakukan deteksi. Ini untuk desain alat yang sudah kami buat, yaitu kami masih menggunakan box akrilik dengan dimensi 27 kali 22 kali 8 cm. Nah, untuk box sistem yang kedua, untuk sistem deteksi kualitas udara dan suhu serta kelembapan, itu kami menggunakan box hitam X3. Halo, Dimas. Iya. PPT ini nggak jalan. PPT nggak jalan? Iya. Nggak jalan. Nah ini. Oke, Nah, ini untuk Andri desain. nostalgia. Ini udah kelihatan lagi, Pak. Ini saya Sudah. Desain alat ya. Ya, untuk desain alatnya itu masih pakai box akrilik yang sebelah kiri yang sistem deteksi kelengkapan alat pelindung dirinya. Yang sebelah kanan itu kita pakai box X3 kalau nggak salah. Box hitam itu bahannya kayak PVC kayak gitu. Nah, ini untuk skema implementasi pemasangan alatnya itu kalau direalisasikan itu bisa menggunakan kamera CCTV dan box sensor dipasangkan mungkin di dekat area yang berpotensi atau alat yang berpotensi menimbulkan gas berbahaya atau dan sebagainya, seperti itu. Oke, Mas Dimas. Di dalam box ini nano Jetson-nya juga di dalam sini ya? Iya, untuk Jetson Nano dan Jetson lain-lainnya di dalam box. Jetson Nano itu kalau boleh tahu dia jenis mini PC gitu ya? Komputer ya? Jenis Raspberry bukan? Iya, sejenis ya. Oke. Tapi dia kalau Raspi itu kan pemrosesannya kan lebih lambat. Jetson Nano itu memang sudah handal. Terusan speknya memang buat spek ini artificial intelligence gitu. Kayak machine learning. Kalau machine learning dimasukkan Raspi itu hancur. Itu pernah saya coba. Lihatnya turunnya jauh gitu. Oh, beda ya. Berarti akurasi. Ya. Misal makanya kita di pas lomba ini pakainya Jetson Nano aja gitu. Di upgrade. Nah, sebenarnya dari Jetson Nano itu ada macam-macam. Nah, kita pakainya yang paling rendah ini. Soalnya mahal. Iya, betul. RAM-nya ini cuma 2 GB. Sebenarnya ada yang 4 GB dan seterusnya, ada yang mahal-mahal. Jadi bentuknya mirip seperti boardnya Raspberry gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Hampir ya. Terus untuk ininya, OS-nya juga ada OS-nya berarti di Jetson Nano? Iya, di Jetson Nano ada OS-nya. Pakai apa? Jetpack 4.6 itu basisnya Ubuntu, Pak. Ubuntu, tapi Ubuntunya GUI atau GUI? GUI ya? Iya. Oke. Tapi bahasa-bahasa untuk pemrogramannya itu sama nggak sih dengan Raspberry atau yang lain gitu? Sama, Pak. Untuk sistem deteksinya itu pakai Python. Oh, Python ya? Iya. Oke. Terus untuk sensornya berarti dibaca oleh ESP32. Ya, ESP ya. Iya. Pengirimannya datanya berarti lewat wireless. Iya, lewat langsung ke database. Database-nya disimpan di Jetson Nano-nya? Database-nya itu di internet kita pakai berbayar gitu, Pak. Oh, di cloud ya? Iya, di cloud itu ya? Iya. Kalau database-nya pakai apa? MySQL? Kalau database-nya pakai MySQL sama FTP server. Buat nyimpan gambar itu FTP, kalau yang data string atau cuma data pelanggaran seperti teks dan lain-lain itu pakai MySQL. Oke, dilanjut dulu, Mas. Nah, untuk desain aplikasi atau aplikasi Android yang sudah dibuat itu seperti ini, Pak.
nanti ada splash screen atau kemudian nanti akan menampilkan halaman login dan sign up. Slide-nya kayaknya belum berubah ya. Belum berubah. Oke. Oh, sekarang sudah. Ya, sudah aplikasi Moila ya. Oke. Nah, ini tampilan awal itu tampilan login dan sign up untuk daftar akun. Kemudian ada ya ini tampilan login dan tampilan sign up. Terus kemudian ada tampilan menu utama. Nah, menu utama ini menampilkan hasil pembacaan sensor kualitas udara, suhu, dan kelembapan. Nah, terus juga ada tombol untuk tabel pelaporan pelanggaran dan juga grafik pelanggaran serta grafik kualitas udara. Nah, untuk data yang di atasnya ini berupa header atau mungkin penjelasan alat dan gambaran-gambaran umum alat untuk menambah. Slide-nya Mas bisa masih belum ganti. Nah, mungkin nggak usah di slide juga, soalnya kayaknya kalau di slide. Oh iya. Kayaknya kamu nampilkannya salah sih. Oh, yang Bu tampilkan itu bukan slide show-nya. Oh iya. Kayaknya gitu. Pakai wifi kampus. Iya. Nah, ini slide show-nya sudah kelihatan, Pak? Sambung. Ya. Sudah. Oke. Nah, ini tampilan menu utamanya dari aplikasi Moila. Nah, itu di atas itu ada header seperti web biasanya itu kan ada kayak header berjalan seperti itu buat penjelasan aja. Untuk bawahnya itu hasil pembacaan sensor kualitas udara, suhu sama kelembapan, dan bawahnya itu ada 3 tabel pelaporan, grafik pelanggaran sama grafik kualitas udara seperti itu. Nah, ini tampilan itu ada grafik statistik pelanggaran harian. Nah, untuk sebelah kanan itu data jenis pelanggaran yang terjadi, itu total keseluruhan. Jadi tanpa helm itu ada beberapa kasus pelanggaran, terus tanpa masker itu ada beberapa kasus pelanggaran dan lain sebagainya. Nah, ini grafik suhu dan kelembapan sama kualitas udara. Terus ini tampilan menu pelaporan pelanggaran itu ada bukti sama mendownload gambar bukti pelanggaran. Nah, di sini juga ada button buat memfilter atau ya memfilter, misal mau menampilkan data pelanggaran hari ini periode tanggal berapa sampai berapa itu bisa. Terus juga di sebelah kanannya itu ada buat laporan itu buat ekspor ke PDF seperti itu, buat laporan PDF. Nah, ini database yang digunakan itu yang sebelah kanan atas itu ada MySQL, terus bawahnya itu FTP server itu buat nyimpen bukti pelanggaran. Ini pengujian kami. Nah, kalau yang di PT Banyu Biru ini pengujiannya itu kami lakukan dengan alatnya itu kami taruh di tempat, nggak berpindah-pindah. Nah, itu yang sebelah kanan ini contoh laporan pelanggarannya, dan yang sebelah kiri itu tampilan di aplikasinya. Nah, kalau yang ini karena areanya luas dan pekerjanya ada yang di lokasi banyak itu, pengujiannya itu berpindah-pindah seperti itu. Hasilnya juga sama. Nah, ini pengujian sensor yang kualitas udara. Nah, ini perbandingan sama yang metode konvensional yang dilakukan di BPPT yang sudah kami lakukan pengujian. Ini testimoni rekan industri seperti itu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas Dimas. Kali ya. Hasil pemaparannya ya. Yang saya ingin tanyakan yang pertama ini Mas Dimas atau Pak Zulfan ya. Si alat harus connect langsung ke internet ya. Internet ya. Berarti jika dia tidak terkoneksi dengan internet ataupun mungkin internetnya sedang problem gitu kan, bermasalah, dia akan tetap tersimpan di dalam atau tidak ya data-datanya ya? Nah, untuk saat ini yang alat yang sudah dibuat ini, kalau misal dari awal internetnya itu tidak ada atau tidak menyambung koneksi, itu nanti alatnya itu nggak bisa jalan, Pak. Itu kalau misal pas alatnya udah jalan terus wifi-nya tiba-tiba putus, nanti alat deteksinya itu berhenti seperti itu. Oh, tapi begitu dapat sinyal lagi, online lagi, dia lanjut continue ya? Maksudnya continue harus otomatis atau harus di-trigger ulang, dinyalakan ulang gitu? Harus di-trigger ulang. Harus di tombol deteksi ulang. Ya. Oke. Cocok sih ya. Jadi kalau di tempat kami itu memang areanya cukup luas ya, di cover, jadi kan area tambang ya, mungkin outdoor, kemudian jarak pandangnya juga lumayan jauh. Kalau mungkin saya boleh share, coba saya share dikit ya untuk yang di nanti itu seperti apa ya. Oke, udah terlihat? Sudah. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita di sana ada beberapa lokasi yang tercover oleh CCTV. CCTV kita pakai network IP kamera Hikvision tipe ini dan NVR-nya menggunakan NVR untuk recordingnya ya. Nah, untuk view di handphone kita pakai smartphone, terus pakai aplikasi bawaan Hikvision-nya. Kemudian sama untuk di komputer kita pakai web, jadi akses ke NVR itu via web. Nah, beberapa titik ini yang kita monitor. Sebenarnya ada juga untuk yang area office gitu ya, atau workshop gitu kan. Workshop itu mungkin areanya untuk workshop kan banyak yang kerja mekanik seperti itu. Nah, mungkin untuk yang alat yang sudah ada ini mungkin lebih pas diterapkan di area workshop, tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya akan bisa diterapkan juga nih di area yang pit ya, area pit. Nah, ini contohnya seperti ini area pit. Di jarak pandangnya memang cukup jauh, karena memang area yang kita monitor memang area yang kita pantau memang luas ya. Dan beberapa memang resolusinya kami buat agak kecil CCTV-nya karena keterbatasan network ya, bandwidth networknya, jaringannya. Kita pakai koneksi wireless di area pit kita. Jadi ada keterbatasan, makanya sebagian memang kita kecilkan resolusinya. Nah, contoh Mas Andri, mungkin bisa di slideshow juga biar lebih jelas. Sudah belum muncul ya? Sorry. Slideshow. Sudah muncul belum ya? Sudah. Ini? Slideshow-nya belum. Oh, belum ya slideshow-nya ya? Iya.
Atau mungkin ini aja nggak apa-apa sih. Nah, ini ya cukup ya. Iya, jelas. Kelihatan. Jarang pakai Google Meet jadi agak bingung juga. Iya, iya. Ini aja nggak apa-apa. Nah, contoh-contohnya seperti ini ya. Jadi kita punya area kerja di PIT seperti ini. Mungkin CCTV ini juga CCTV-nya bisa di PTZ ya, pindah zoom ya, bisa diputar kiri kanan zoom. Need-nya kami adalah lebih cocoknya mungkin kami monitor untuk kalau dari view jarak jauh seperti ini ya, itu view-nya adalah need-nya adalah monitor ketidaksesuaian misalnya contoh parkir unit gitu kan, parkir unit sarana mobil gitu kan, yang harusnya parkirnya di area parkir tapi dia tidak parkir di area parkir gitu. Kemungkinan seperti itu bisa ya Pak Sulvan dan tim ya? Bisa. Sebenarnya ini sih, kalau itu kan dia nanti deteksi mobil dulu, kemudian area parkirnya kita tentukan gitu di sebelah mana. Ya, itu nanti kemudian di match-kan dia masuk situ enggak. Itu sangat bisa. Kemudian tesis saya itu sebenarnya juga pakai kamera PTZ di luar gua. Ya. Itu jadi, yang jadi kendala itu kalau kamera PTZ, tapi yang kami gunakan itu yang ini ya, yang apa namanya? Yang FPS-nya masih rendah. Kalau efisien kayaknya tinggi sih. Ini produk yang sangat baik. Iya. Kalau di perusahaan ini jenengan itu pakai ini ya, Hikvision. Iya, Hikvision. Benar yang kami pakai Hikvision. Itu kan yang biasanya dipakai di etele. Yang itu kan dia pakai itu. Dia biasanya lebih baik. Nah, kan ini pakai ini ya Pak ya, pakai bentar. Okay. Izin Pak, bentar. Lagi di di rumah sebenarnya. Waktu cuti ini orangnya. Sebenarnya ceruban situ aja. Oh gitu. Tapi waktu ke kampus gitu, ya mungkin ada acara keluarga, mungkin belum ada waktu gitu. Oh ya. Terus kan jarang pulang. Iya ya. Atau nanti ya kita ke sana aja nggak apa-apa. Kalimantan. Aduh. Ya, ya Pak, saya mau berkonferen dulu nih. Terus siap. Daftarnya terakhir kapan loh? 30 ya? 31 Pak. 31. Nanti kalau sempat saya, itu kan online kan? Iya, online. Nanti saya tak coba sana juga kalau bisa. Iya. Ketemu Pak Hendy niku napa? Pak Hendy. Iya, kaget juga. Terus Pak Zulfan, Bu Hanum juga nanyakan. Ya. Pak Hendy itu just ya. Dia lulusan Jepang ya. Baru pulang. Iya. Terus ngajar itu ya di sana ya. Sampun ngajar pasca juga. Mulai semester ini. Ya. Oke. Silakan dilanjut. Ya, saya lanjut ya. Iya. Siap. Sampai mana tadi? Oh ya, yang dipakai ya Hikvision ya. Hikvision yang dipakai memang Hikvision. Yang PTZ. Nah, Pak Sulvan, untuk ini kan kita pakainya yang Hikvision dan pakai NVR ya. Nah, itu nanti untuk skema Jetson Nano-nya ataupun pengambilan datanya itu seperti apa ya kira-kira nih Pak Sulvan? Nah, itu yang kami belum sempat kepikiran ke sana. Soalnya dari Jetson Nano sendiri itu kan dia itu sudah mini PC, kemudian dia ada memori sendiri gitu. Kalau di kemarin yang kami gunakan untuk
tesis rencana saya itu kan yang di tesis itu dia pakai PC nyambung langsung ke PTZ kan. Ya. PC ke PTZ. Nah, untuk ngerekam datanya itu yang kami belum belum kami coba. Jadi kalau PTZ kan dia gerakkan pen sama tilt-nya itu kan. Nah, itu sudah pernah kami coba. Karena dia kan bisa 360 derajat sama ke sumbu X dan sumbu Z-nya gitu. Nah, itu. Itu yang sudah pernah kami coba seperti itu. Kalau di PC bisa, tapi untuk nyambungnya yang ke NVR-nya itu ya itu belum kami coba. Karena atau gini Pak Sulfan, yang pernah dicoba Pak Sulfan itu komputer langsung ke CCTV, koneksinya via apa ya Pak ya? Ini pakai USB. Ya. Oh, USB ya? Ya, betul. USB sama satunya konverter video kalau nggak salah. Konverter video. Karena harus masuk 2 kan. Yang satu itu kan buat ngomen ininya ya, pergerakannya, satunya video. Nah, itu. Kalau terusan untuk yang di alat kami itu sebenarnya ini dia memang awal tujuannya itu memang ke dalam ruangan indoor. Soalnya pas kami survei itu kayak yang dibutuhkan tuh yang indoor atau di tempat workshop. Jadi kalau di luar yang cover areanya lebih besar itu belum kami coba. Tapi ada kemungkinan juga sih seperti yang tadi. Intinya kalau masalah processing seperti ini untuk memproses itu gambarnya itu harus bagus dan jelas. Kayak gitu saja. Hasil deteksinya baik. Oke. Kalau yang sekarang kan webcamnya kan terkoneksi ke Jetson Nano ya. Betul. Langsung kan kita bisa dapat video lah istilahnya kan, videonya. Nah, itu berarti nanti metodenya akan berbeda jika kita pakai CCTV ini ya, Vision ini ya, metode pengambilan videonya ya. Iya, untuk capture-nya itu sebenarnya yang untuk prosesnya itu sebenarnya sama. Jadi kan ada capture data dari sensornya dong, kamera. Nah, itu yang jadi bedanya itu nanti di situ yang perlu kita oprek di situnya. Gitu. Karena setahu saya yang CCTV ya itu cara ngambil gambarnya sama webcam itu beda. Beda. Nah, yang perlu kita olah itu di situnya, tapi untuk sistem deteksinya sama. Oke. Artinya kan berarti pengambilan metode pengambilannya dari kamera itu kan nanti akan berbeda kan ya, betul. webcam dan CCTV ini ya, gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya ini kan juga lagi dikembangkan nih, masih dikembangkan. Nah, itu yang sebenarnya masih kita kembangkan. Karena kan banyak perusahaan itu kan menggunakan CCTV sebenarnya daripada webcam. Nah, yang webcam kemarin itu emang adanya itu karena waktunya juga terbatas. Adanya itu ya wis kita pakai ini dulu lah buat uji coba lah, minimal sistem deteksinya berhasil. Untuk yang akan kita coba ini kita menggunakan CCTV. Karena di CCTV sendiri kalau mau jadikan gambar dari CCTV itu butuh cara tersendiri gitu. Itu yang belum kami coba dan akan kami coba. Oke. Nah, untuk ke tahap itu Pak Sulfan, kira-kira apa yang diperlukan gitu kan? Apakah memerlukan CCTV untuk develop itu kan, pengembangan itu, terus perlu NVR ataupun perlu server atau yang lain gitu kan, kelengkapan gitu, kira-kira ada nggak Pak Sulfan? Kalau saat ini yang kami butuhkan ini CCTV-nya terlebih dahulu mungkin ya. CCTV-nya terlebih dahulu buat mengoneksikan, soalnya dia bisa nge-capture gambar kemudian proses.
itu dulu. Oh. Itu sebenarnya bisa paralel nggak sih? Kalau semuanya CCTV ya di NVR sama Jackson Nano itu bisa paralel nggak? Seharusnya bisa sih. Bisa, jadi tanpa sebenarnya CCTV ini tanpa ada NVR pun sebenarnya bisa diambil sih. Iya betul. Ya. Dari IP-nya itu, Nah, dari IP si kameranya. Nah mungkin itu yang kita jadi nggak perlu ngutang-atik ke NVR lagi, langsung ya. Apa ya? Mungkin itu. Nah, kita kan perlu uji coba tuh, testing segala macam kan. Nah, kami banyak nih ada spare nih di lokasi di site kan. Cuman ya apakah nanti skemanya mau coba remote ke site dibantu dengan tim yang ada di site kami untuk tes, atau barangnya kita kirim ke sana untuk dilakukan research development-nya gitu. Pak Sulfan kira-kira kalau diperlukan ya. Iya. Ya nanti coba kita diskusikan dulu sama Dimas. Tanya gimana. Tapi kalau datanya langsung dikirim sebenarnya lebih mudah itu sih, jadi nggak perlu ini lagi. Pesan untuk rencananya itu di luar area, di outdoor atau di indoor ya? Mungkin untuk awal di indoor dulu aja Pak, jadi di area workshop aja dulu, tidak masalah. Pelanggarannya tetap item-item yang kita monitor tetap misalnya helm, kacamata gitu kan, rompi, sepatu, sarung tangan. Kemudian untuk kacamata kami belum nyoba karena memang subjeknya nggak masalah sih Pak. Jadi yang ada aja dulu. Jadi kalau saya sih concernnya apa yang sudah ada kita coba diimplementasikan di menggunakan kamera yang CCTV gitu kan. Udah itu aja kita coba dulu. Itu oke, berhasil, kita coba bisa, ya udah itu dulu kita pakai. Nah nanti selanjutnya kan pasti ada tahapannya tuh. Nah nanti oke itu dulu gitu kan. Tahap pertama yang itu dulu, kita connect pakai CCTV yang CCTV gitu kan. Yang sebelumnya webcam kita ganti CCTV gitu kan, tahap pertama. Tahap keduanya item apa aja pelanggarannya gitu kan, kita tambahkan datasetnya gitu. Seperti itu sih Pak. Nanti nggak apa-apa, perlahan-lahan aja, step by step aja nggak apa-apa. Nah mungkin nanti ini ya, mungkin saya coba catat juga kira-kira apa sih yang bisa kami provide gitu kan, termasuk nanti Pak Sultan ada tim bisa sampaikan juga kira-kira apa sih yang dibutuhkan. Ini bisa didapat gitu kan, kita bisa lanjut ke CCTV gitu kan, kita bisa ambil sampel CCTV-nya gitu. Itu sih. Nah nanti kita komunikasi aja via grup ya, mungkin Pak Sultan ya, Mas Anton, mungkin gitu. Nah jadi selanjutnya mungkin kita bahas di grup untuk perkembangannya nanti seperti apa, terus selanjutnya seperti apa, kita bahas di grup bisa gitu. Mas Dimas dimasukkan grup sekalian aja nggih Pak? Boleh. Nggih. Bisa dikirim nomornya nanti. Ini site sana itu 24 jam Mas, operasi perusahaan. 24 jam. Jadi malam ya? Ya, 2 shift. Non-stop. Ya, ciri khas Bang Toyib ya. Gak ada tanggal merah. Nah, iya. Iya. Soalnya kan ini kan juga lagi naik kan. Batu bara naik, produksinya naik, sementara banyak insiden lah. Ya salah satu follow up-nya kan inilah kita pakai teknologi. Kita kebetulan kan udah banyak tuh CCTV kita pasang, tapi ya cuma sebatas CCTV kan enggak ya tetap aja cuma lihat gitu kan, enggak ada apa-apanya gitu kan. Harapannya dengan teknologi itu kan bisa sangat membantu.
Gitu, Sulfan dan tim. Ya, terima kasih banyak. Nanti kita tindak lanjuti aja ya Pak untuk kelanjutannya nanti di ya. Ya, nanti ya sebenarnya nanti ya kita nyampaikan progresnya mungkin ya kalau sudah kita coba nanti kita sebenarnya di sini juga ada CCTV dan nanti kita coba pakai itu dulu yang ada di kampus. Oke. Dan nanti kalau sudah ini nanti kita kirimkan di grup. Sama ini mungkin kemasannya gitu karena ini masih skala prototipe kita mau ganti yang sebenarnya lebih kokoh ini namanya desainnya. Ya. Packaging ya. Nah, itu Pak. Termasuk nanti Pak Sulfan ini misalnya nih diperlukan nano yang spek industrial atau apa, nah, nanti bisa disampaikan Pak kebutuhannya. Sampaikan aja di list kebutuhannya apa, nanti disampaikan dan nanti coba kami provide lah perlu diperlukan ya. Dan nanti bisa dilakukan research-nya di sana ataupun nanti skemanya dikirim ke sana seperti apa. Itu aja nanti kita pokoknya dikomunikasikan aja Pak. Siap. Ya, terima kasih banyak. Karena memang di site ini juga di perusahaan ya butuhnya memang spek yang industrial rata-rata sih. Gitu. Dan harga ya kalau harga itu biasanya kalau memang harganya mahal tapi benefitnya lebih baik itu bagi perusahaan sudah tidak masalah. Gitu sih Pak. Semoga TKDN segera turun ini. Saya pusing ini Pak tadi. Ya, sebenarnya juga dikejar itu loh, TKDN juga. Iya, ya kayak IMU terus Tinsi gimana gitu kan pakai gitu. Ya pas TKDN-nya gede. Itu juga susah ya. Sekarang ini ya pemerintah ini ya menyarankan TKDN. Beberapa yang kampus kami itu yang lolos MF itu juga TKDN-nya tinggi-tinggi, TKDN atau PDN. Ada yang hampir 90% harus TKDN. Itu Masya Allah. Ngeluh. Tantangannya itu juga nih Pak. Ya alhamdulillah nanti ya semoga dapat Jetson Nano yang bagus. Tapi kan ngelirik sedikit-sedikit ya Pak. Di sini tidak ada soalnya. Iya. Ya, siap. Mungkin ada yang mau dibahas lagi atau nanti? Kalau dari saya cukup Pak Sulfan, Pak Anton dan tim. Dari Pak Sulfan ada tambahan? Kalau dari saya juga cukup. Nanti follow up-nya di grup Mawon. Ya. Oke Pak. Mas Dimas ada pertanyaan mungkin terkait teknikal. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah awalan yang sangat bagus. Semoga apa yang kita dapat di hari ini itu nanti bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan dapat memajukan teknologi di masing-masing. Semoga bisa dilanjut lagi aktivitasnya masing-masing. Terima kasih. Nanti kita, jangan lupa nomornya Mas Dimas ya Pak. Iya siap. Terima kasih. Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih juga.